Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. In this opportunity, I'm Nur Evita with my friend Imraat Swaliha would like to present about integrated marketing communication that was applied by Gojek. Introduction. Teman-teman di sini pasti udah pada tahu kan kalau Gojek adalah perusahaan milik Indonesia yang bergerak di bidang multi-service technology. Untuk lebih detailnya, ini dia highlightnya. Me? I'm a super app. Yeah, that's right, super. Name's Gojek, baby app killer. How am I super? Here we go. Welcome to Indonesia, the crown jewel of the East. 18,000 plus islands, but 22 billion minutes wasted in traffic. And the land of me, Gojek, super app. Me, my transport, delivery, food, repairs, massage. Ooh, nice. Payment, bills, rewards, shopping, business, you get the point. I do 100 million orders every month. You heard me. 18 plus products for 261 million people. Who you gonna call? Me. Thinker linguist? Say, Makasih mas. to one of the largest JRuby, Java, and Go clusters in Asia. 1 in 4 Indonesians have me in their pocket. Every day, my riders cover 16.5 million kilometers. That's more than 21 round trips to the moon. Most importantly, 2.5 million people rely on me for their income every day. Wait, I'm now going to other countries too? Vietnam, Singapore, Thailand, and Philippines? You ready? Wait, is that me on Time Magazine? Huh. Now, what was I saying? Being an app is so yesterday. You can call me super app. Born for solving the problem. Gambar di bagian kiri merupakan tampilan terbaru logo Gojek. Nah, jika di awal muncul Gojek hanyalah perusahaan ojek yang bisa dipesan lewat telepon, kini Gojek bertransformasi menjadi super apps dengan 20 macam layanan, mulai dari GoRide, GoPulsa, GoFood, hingga GoMed yang diciptakan sebagai solusi berbagai permasalahan. IMC Activities. Menurut teori Sim Andrews dalam buku yang sedang kita gunakan saat ini, sebuah IMC bisa dikatakan sempurna jika dia melakukan 6 macam aktivitas di sini. Yang pertama ada direct marketing, online or social media marketing, public relation, sales promotion, personal selling, dan yang terakhir ada advertising. Begin from basic touch. Ini merupakan bagian personal selling Gojek yang pertama kali digunakan untuk memperkenalkan produknya. Yang pertama ada WOMA atau Word of Mouth Association. Yang kedua menggunakan brosur. Yang ketiga menggunakan sandaran sepeda. Dan yang terakhir dengan menawarkan voucher potongan harga. Direct marketing. Dalam mendapatkan calon customer, Gojek juga tidak mengabaikan kesempatannya dalam melakukan komunikasi pemasaran secara langsung kepada customer melalui interactive communication lewat internet. Direct marketing yang dilakukan Gojek ini meliputi email, SMS, Google, dan lain-lain. Di sisi lain, dengan adanya direct marketing ini, feedback yang didapat juga dapat langsung diterima. Dari beberapa feedback yang diterima, Gojek dapat memberikan banyak manfaat bagi customer, terlihat dari beberapa macam fitur pelayanan yang ditawarkan pihak Gojek. Sales promotion. Upaya Gojek dalam menarik perhatian pelanggan adalah dengan menerapkan sales promotion yang mendorong calon customer untuk melakukan pembelian. Beberapa contoh dari upaya Gojek dalam menarik minat customer adalah dengan memberikan penawaran voucher, diskon, undian, dan melakukan promosi bersama. Untuk melakukan promosi bersama, Gojek berkolaborasi dengan beberapa perusahaan yang juga terlibat dalam kegiatan penjualan. Seperti berkolaborasi bersama dengan penulis buku Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, GNI, Shopee, Zenius, Astra, dan Bluebird dalam memasarkan produk atau jasa mereka. Advertising. Gojek memiliki integrated marketing communication yang sangat baik dengan strategi periklanan melalui hampir pada semua media seperti TV, majalah, billboard, radio, iklan Google atau YouTube, dan lain-lain. Gojek terus konsisten dalam melakukan periklanan agar image Gojek semakin melekat di benak para customer. Ini adalah media advertising yang digunakan Gojek. Yang pertama, Gojek menampilkan iklan di Prambors Radio berupa sebuah lagu. Yang kedua adalah iklan televisi.
Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, iklan Gojek yang utama saat ini adalah dengan tema cendekiawan. Tetapi di samping itu, Gojek selalu update iklan dengan tema yang diangkat dari momen yang sedang terjadi. Seperti contoh dalam gambar Pemilu 2019. Nah, di momen Pemilu 2019 lalu, Gojek pernah membuat sebuah iklan dengan skrip yang menjelaskan tentang tata cara pemilu. Dan yang terakhir adalah Google Ads. An innovative billboard for remindering. Gojek selalu berinovasi menciptakan billboard kreatif sebagai bentuk pengingat dan eksistensinya di mata konsumen. Kita mulai pada bagian kiri atas. Nah, dalam gambar tersebut adalah billboard yang menampilkan akibat dari kemacetan pada pegawai kantor yang diletakkan di jalur gedung-gedung perkantoran besar. Yang kedua adalah billboard anti-mainstream dengan paragraf panjang di area kemacetan. Billboard ini justru menarik perhatian pembaca dan mendapatkan 70 respon positif di media sosial. Yang ketiga adalah billboard ucapan selamat pada momen perusahaan eksternal. Billboard ini berupa karangan bunga raksasa yang sangat menarik perhatian. Yang keempat adalah billboard pengingat yang dicantumkan sekaligus dengan manfaat suplayanan yang dimiliki. Kemudian yang kelima adalah billboard eksistensi layanannya yang dipasang di beberapa titik kota. Dan yang terakhir adalah baliho yang menyerupai kampanye tokoh calon legislatif yang diciptakan saat momen pemilu. Online marketing. Gojek juga membangun komunikasi yang interaktif di sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, Google Play Store, dan lain sebagainya. Salah satu online marketing yang digunakan Gojek adalah menciptakan hashtag sebagai campaign, yang mana beberapa di antaranya mengikuti momen yang sedang terjadi. Seperti contoh, hashtag hidup tanpa batas atau life without limit yang merupakan hashtag utama Gojek. Kemudian ada hashtag GoFood menu terserah, hashtag cari pahala pada momen Ramadan, dan hashtag anak bangsa bisa pada momen kemerdekaan. Upgrade a video or visual design campaign based on moment. Online marketing selanjutnya adalah Gojek selalu menggunakan video atau poster desain baru pada official akun sosial medianya untuk menjaga komunikasi yang baik dengan customer. Yang pertama adalah iklan based on moment pada akun YouTube-nya. Seperti yang kita bahas di awal, selain ditampilkan pada channel YouTube-nya, iklan based on moment ini juga ada yang beberapa ditampilkan di TV. Yang kedua adalah poster di Instagram bertema edaran saat momen Ramadan. Poster ini dimaksud untuk mempromosikan salah satu layanannya berupa Gotix. Yang ketiga adalah poster bertemakan driver yang berusaha menggunakan alat pelindung diri pada momen pandemi COVID-19 sebagai tampilan websitenya. Gojek juga melakukan advertisement menggunakan desain figurative language atau pesan tersirat dalam sebuah gambar. Bisa dilihat dari gambar berikut bahwa dengan menaiki Gojek, maka seseorang akan melewati kemacetan yang diibaratkan seperti drone yang melewati puluhan transportasi di atasnya dengan cepat. Sedangkan, untuk gambar berikutnya mengandung pesan ajakan untuk menaiki Gojek dengan visualisasi sepatu merek Nike yang diplesetkan menjadi Nike. Public Relation. Dengan berbagai aktivitas marketing yang dilakukan Gojek, kini Gojek sudah sangat familiar di kalangan artis. Sehingga, dalam hal itu, Gojek mendapatkan peluang yaitu memanfaatkan beberapa artis sebagai brand ambassador mereka untuk lebih banyak menarik calon customer. Namun, Gojek tidak menjadikan artis tersebut menjadi brand ambassador utama, melainkan Gojek memilih brand ambassador tersebut sesuai dengan situasi yang terjadi. Seperti contohnya iklan GoPay yang terinspirasi dari hobi Pevita Pearce yang bermain game PUBG. Di situ menunjukkan bahwa betapa praktisnya menggunakan GoPay untuk transaksi langsung di dalam game in-app purchase, top-up game, dan juga pembelian apapun di Google Play untuk kebutuhan sehari-hari ataupun sekedar menunjang hobi.
Berikut adalah ringkasan advertising campaign dari Gojek. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa Gojek memiliki banyak sekali campaign, yang mana beberapa di antara campaign tersebut diangkat dari setiap momen yang sedang terjadi. Sehingga, Gojek pun menyesuaikan beberapa media advertisingnya dengan campaign yang mereka angkat. Dan selanjutnya ada event and experience. Gojek adalah contoh nyata bagaimana sebuah brand bisa memberikan pengalaman yang bisa diceritakan kembali oleh customer-nya. Oleh karena itu, Gojek berupaya membangun hubungan baik dengan lingkungan dan komunitas sekitar untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan membangun brand image yang baik. Dengan mengadakan berbagai event internal dan ikut bergabung mensponsori acara atau aktivitas masyarakat yang cukup mendapat liputan pers, Gojek dapat memperkuat identitas brand mereka agar semakin dikenal dan menarik perhatian publik. Touchpoint display. Pada saat ini, adalah beberapa contoh media touchpoint yang digunakan Gojek. Yang pertama adalah plang pick up point yang berada di lobi mall atau di pintu keluar tempat wisata. Yang kedua adalah pick up point display di lobi stasiun atau mall yang terletak di Singapura. Yang ketiga, neon box di beberapa titik di airport. Yang keempat adalah display halte. Dan yang kelima adalah display di stasiun MRT. Ini merupakan sales and share of market Gojek. Dari awal mula aplikasi Gojek diciptakan tahun 2014, keuntungan yang dihasilkan Gojek sebesar 2,1 triliun rupiah dan mencapai 4,4 triliun rupiah pada tahun 2016. Dan dari data berdasarkan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU, saat ini Gojek telah menguasai pangsa pasar transportasi online sebesar 79,20% dibanding dengan pesaingnya. From zero to hero. Jika diukur dari tahapan brand awareness atau kesadaran konsumen terhadap merek pada segitiga digambar, Gojek telah melakukan marketing komunikasi yang terintegrasi dengan sangat baik. Mulai dari tahapan unaware of brand, Gojek menggunakan berbagai media klasik saat brand Gojek belum dikenal, dilanjut dengan advertising yang gencar dilakukan agar semakin melekat di benak konsumen, atau tahapan brand recognize. Tak cukup sampai di situ, Gojek melakukan advertising sebagai reminder pada seluruh media yang memungkinkan terjangkau konsumen. Dan ini ada pada tahapan brand recall. Dan saat ini, Gojek telah berhasil menduduki tingkat paling tinggi tahapan brand awareness, yakni top of mind atau puncak pikiran. Sekian penjelasan IMC Gojek dari kami. Semoga bisa kalian pahami dengan baik ya. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.